proses begitu. Datang panitia ya, ayo aja gitu. Sampai belum. Buka apa? Iya. Oh, tidak salah. Rizan Elvi, tapi yang keluar gambarnya. Aduh, alumni PSD lulus di UIN Padang ya. Tidak sahaja ibu betul rezeki. Lahnya tidak rezeki nak. Tanggung jawab rezeki nanti ketika ujian. Aku terlalu kecil ke bawah. Ibu kamu nambah apa? Ambo main ibu. Aduh, kebawah. Matikan saya video. Itu ragu. Kalau masuk jadi orang Ya, ada bising SMS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala BAK sebagai pemateri kita pada hari ini. Pertama-tama tidak intinya, marilah kita panjatkan puji syukur yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa hadir dalam ruangan yang berbahagia ini. Tidak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini sengaja kita mengundang Bapak Ibu semuanya dosen yang jumlahnya lebih kurang 292 untuk hadir pada kesempatan ini. Tujuannya adalah bagaimana supaya kita bisa mengefektifkan, bagaimana kita bisa menggunakan metode LMS kita, Learning Management System kita, yang kita buat untuk mengakomodasi proses perkuliahan daring yang kita sebut dengan yang namanya sparring. Jadi nanti implementasinya seperti apa akan disampaikan oleh Pak Nal. Jadi di situ akan ada portal tetap bisa berfungsi untuk kehadiran dosen dan mahasiswa, namun proses pembelajarannya kita menggunakan sparring. Nah, sebelum pemateri menyampaikan, Pak Nal menyampaikan bagaimana menggunakan, bagaimana mengimplementasikan sparring pada proses pembelajaran di 2021. Kita minta kepada Bapak Rektor untuk memberi arahan kepada kita bersama. Kepada Bapak Rektor, kami persilakan. Suara siat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Pak Bersatu, bagian sumber kita Pak Nal, ya, Pak Ferry dan juga Bapak Ibu dosen yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini, siang ini kita semua nanti akan diberikan secara bagaimana kita membuat
dari kita, pembelajaran kita, proses belajar kita lebih baik lagi. Dimana kita ketahui Bapak Ibu bahwa sekarang ini kita semester ini masih memakai proses belajar mengajar itu secara daring. Karena COVID masih tetap ada. Yang beres ya, yang? Ini Bapak Ibu yang hormati. Jadi kita sudah punya pengalaman 3 bulan kemarin belajar menyampaikan bahan ajar kita kepada mahasiswa secara daring. Dikenal ada namanya sinkronus dan asinkronus. Dan sekarang ini dalam menyampaikan materi pelajaran kepada mahasiswa ada dinamakan dengan sparring yang mana kita lebih fleksibel Bapak Ibu menggunakannya. Satu sisi tentu kita harus menyiapkan dulu bahan kita, ya, baik secara PowerPoint-nya atau kita juga memakai video. Kemudian nanti kita tempatkan di sistem learning management system kita, sehingga nanti mahasiswa bisa mengupload atau belajar melalui itu. Jadi kalau kita memakai Google Meet, memakai Zoom, itu kan langsung sinkronus. Dan itu mengikat kita, pertama waktu kita harus kita penuhi, dan kita juga para mahasiswa harus hadir juga. Kemudian juga memberikan beban yang berat pada sistem IT kita, banyak masuk, ya, akhirnya juga berat. Dan ada cara yang lain itu yang efektif juga, yaitu secara asinkronus, yaitu dengan sparring nanti disampaikan oleh panel. Jadi kita siapkan bahan kita, PowerPoint video kita, dan kita letakkan di LMS Learning Management System kita. Kemudian nanti ada waktu tertentu dia disuruh mahasiswa melihat upload dengan juga memakai absen. Jadi ini salah satu bentuk inovasi. Hanya sudah ada kemarin, cuma kita belum menyampaikan. Dan sekarang kita harapkan kita semuanya Bapak Ibu untuk bisa mempelajari, sehingga nanti proses belajar mengajar kita juga akan efektif. Jadi itu pesan bisa kami sampaikan. Saya terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang tentu menyiapkan bahan ajar kita, kewajiban kita untuk mengajar. Sebelum mengajar kita harus siap dengan referensi, PowerPoint kita, dan sebagainya. Mungkin itu sedikit kata sambutan. Sekali lagi terima kasih Pak Pesatu, juga Pak Nal, dan juga pada Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh dosen kita yang lebih banyak lagi. Sekarang baru daftar 77, diharapkan bisa lebih 100 ini. Nah, dosen kita sekitar 250. Tentu ada yang yang tidak sempat hadir, tapi walaupun nanti yang Bapak Ibu sudah mengerti, tolong sampaikan juga pada teman cara membuatnya, atau juga bisa nanti langsung kepada Pak Tam. Terima kasih. Mungkin itu Pak Pesatu. Terima kasih banyak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas arahannya. Selanjutnya kita langsung saja kepada Pak Nal, mulai dari awal Pak Nal ya. Terus Bapak Ibu ini juga di-record, sehingga nanti kalau ada yang luput, tapi kalau ada yang ragu tetap ditanya. Tapi nanti setelah ditanya lupa lagi, nah ini ada rekamannya, recordingnya. Silakan langsung saja. Pak Nal. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Mengingat waktu yang singkat karena maaf suara Pak Nal dan juga persiapan untuk PKKMB nantinya,
dalam hal ini yang terhormat Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Universitas Bungata, Bapak Kepala Biro dan jajarannya, kemudian Bapak Ibu dosen yang hadir pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan bahwasanya maaf, suaranya sudah terdengar ya. Oke. Bahwasanya kita sudah membangun ya aplikasi yang kita beri nama Sparing dengan alamat Bapak Ibu, suara saya jelas Bapak Ibu? Oh, iya. Jelas. Suaranya Kurang kurang jelas, Pak. kurang jelas, Panal. Suara Panal kurang jelas. Mungkin kalau saya tidak menggunakan mic, apakah jelas Bapak Ibu? Jelas, jelas. Lebih jelas. Lebih jelas tidak pakai mic. Oke. Ya nangis ini. Pertama mungkin kita sampaikan, saya mohon izin sebentar alamatnya di. Oke Bapak Ibu. Simple pembelajaran daring. Ya, jadi alamatnya di sparing.bungata.ac.id. Ini merupakan aplikasi yang kita kembangkan dari LMS Moodle. Jadi kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa dilakukan di LMS ini? Bapak Ibu nanti secara singkat saya bisa sampaikan bahwasanya Bapak Ibu bisa menyampaikan materi melalui aplikasi ini, kemudian bisa memberikan tugas kepada mahasiswa, nanti tugasnya juga bisa diberikan penilaian. Jadi setelah si mahasiswa diberikan tugas, ada penilaian. Nah, penilaian ini juga akan bisa dilihat oleh mahasiswa. Jadi ini cukup membantu bagi kita nanti untuk penilaian nantinya. Kemudian di sini juga ada tanya jawab atau forum. Jadi di sini setiap tanya jawab atau diskusi itu bisa saling menanggapi dari dosen ke mahasiswa, kemudian mahasiswa ke mahasiswa saling menanggapi dengan forum biasa. Nanti mungkin hampir sama dengan kuliah online yang selama ini kita lakukan di portal, namun kelebihannya adalah di tanya jawab forum ini kita bisa memberikan tanggapan dengan gambar ataupun video. Jadi lebih fleksibel. Jadi nanti di forum ini juga ada yang mungkin mengatakan setuju, tidak setuju dan lain-lain di sana. Kemudian apa yang bisa dilakukan lagi adalah kita nanti bisa melaksanakan ujian atau kuis. Kalau tadi itu tugas, jadi kalau tugas itu menyampaikan tugasnya bisa melalui file, diupload, mungkin yang diupload adalah file berupa PowerPoint, Word, dan lain-lain sebagainya, itu bisa diterima di aplikasi kita. Kemudian yang bisa dilakukan adalah ujian. Kalau ujian ini kita bisa mengatur jadwalnya kapan, kemudian berapa waktu yang diberikan, kemudian juga ada semacam kunci soal, kunci jawaban. Nah, kunci jawaban ini nanti sistem akan secara otomatis menilai. Jadi dosen tidak repot lagi nanti memeriksa jawaban dari hasil jawaban dari mahasiswa, tinggal sistem menampilkan otomatis. Jadi demikian yang bisa dilakukan. Nah, sebenarnya masih ada lagi, mungkin nanti bisa dieksplor lebih banyak di dalam aplikasi kita. Secara garis besar hanya 4 itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara login ke dalam sistem. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke dalam alamat yang kita sampaikan tadi,
Bapak Ibu sudah bisa login dari sekarang. Caranya dengan menggunakan akun portal Bapak Ibu, username dan password. Namun bagi Bapak Ibu yang username-nya ada spasi, itu dihilangkan Bapak Ibu. Jadi saya ingatnya Bu Elvina Sebi kan. Nah, kan ada spasi. Nanti spasinya dihilangkan. Jadi username-nya Elvina Saibi langsung nanti passwordnya sama dengan password yang di portal. Saya sudah uji beberapa akun yang kebetulan username dan passwordnya kita tahu, itu sudah bisa masuk. Bapak Ibu kalau ada yang ingin mengujinya bisa mulai dari sekarang atau mungkin setelah ini. Kemudian kan tuh cici orang nggak sini transfer. Oh, nggak bisa dong Pak ya. Oke. Ini halaman sparring yang kita sebutkan tadi, itu di sparring.bunghatta.ac.id. Caranya login di paling kanan atas, pojok kanan atas, diklik login. Kemudian di sini ditanyakan username dan password. Nah, kita bisa coba dengan salah satu akun dosen. Iya. Saya ingatnya tadi Bu Deswita Rosra. Mohon izin Bapak Ibu Deswita Rosra. Suara mana udah jelas ya. Baik, maaf Bu Deswita Rosra, tadi kita gunakan untuk uji coba. Karena tadi passwordnya kayaknya ini passwordnya standar, jadi kita bisa masuk. Nah, mungkin setelah ini Ibu bisa ganti passwordnya. Iya, password standar tadi Pak. Jadi di halaman awal kita bisa melihat kursus-kursus yang baru ini diakses. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin melihat, jadi kalau sudah masuk ke dalam, apa yang pertama kali dilakukan adalah yang paling pertama dihadapkan adalah dashboard. Jadi kita langsung saja pindah ke beranda situs, klik beranda situs, kemudian digeser ke bawah. Di bawah sudah ada kategori kursus. Kalau di dalam LMS itu namanya kategori kursus. Nah, di sini sudah ada daftar fakultas dan prodi. Semuanya ada di dalam daftar ini. Kemudian misalkan kita ada di Fakultas Hukum S1. Nah, kita bisa klik di sini. Kemudian ini semua jadwal yang ditawarkan di semester ganjil 2020 sudah kita impor ke dalam sistem sparring. Nanti Bapak Ibu tinggal memilih sesuai dengan jadwal Bapak Ibu. Jadi ini sudah kita tambahkan kode kelas. Jadi tinggal pilih nanti kode kelas yang Bapak Ibu ajar. Misalkan Ibu mengajar di pengantar hukum Indonesia. Kemudian klik pengantar hukum Indonesia. Bayu. Kata mari handphone. Handphone tuh Bayu punya. Nah, Bayu. Secara standarnya, defaultnya Bapak Ibu sudah dibuatkan topik 1, 2, 3, 4. Kemudian di atasnya ada announcement. Mari. Bayu. Bawa kemari. Nah, di announcement ini artinya kita bisa memberikan ke mahasiswa. Kalau Bapak Ibu ingin merubah segala sesuatu yang ada tampil di halaman ini, sebelumnya yang pertama dilakukan adalah mengklik lambang gear ini. Nah, tolong dulu di mute semua, supaya kedengaran. Kenapa ini kok nggak bisa di mute? Itu di lingkungan panel sendiri itu, bimbo si Bayu. Lihat si Bayu itu. Nah, dulu. Makanya anak menangis Oke, itu. saya mute semua ya, Bu. Oke, sebentar. Oke, saya mute semua. Oke, sekarang sudah saya mute semua, kemudian kita disable unmute. Maaf Bapak Ibu, saya tidak dengar dari headset tadi. Oke, berarti sampai di sini tadi kita mau mulai untuk merubah dari halaman yang sudah ada di sini. Untuk bisa merubah, kalau sekarang kita tidak bisa merubah, untuk merubah klik di gear ini, menu aksi.
lalu diklik mode hidupkan mode ubah. Jadi ini harus diaktifkan, hidupkan mode ubah. Nah, setelah diklik hidupkan mode ubah, Bapak Ibu nanti bisa merubah informasi yang ada di sini. Misalkan announcement ini Bapak Ibu ingin merubahnya dengan pengumuman. Kemudian di dalam pengumuman Bapak Ibu ini bisa menambahkan aktivitas atau sumber daya. Jadi maksudnya di sini ini bisa ditambahkan apakah ini assignment. Assignment ini artinya adalah penugasan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memberikan tugas ini di assignment. Kemudian di sini ada choice atau pilihan. Jadi kalau ada ingin melakukan memberikan pertanyaan nanti di choice ini. Kemudian kalau di pengumuman itu hanyalah sebatas untuk memberikan pemberitahuan saja, mungkin nanti bisa menambahkan dalam bentuk glossary atau nanti dalam bentuk wiki. Nah, kemudian di pengumuman ini bisa ditambahkan file atau apa yang mungkin isinya adalah pengenalan kepada atau kontrak perkuliahan, apa-apa saja tata tertib perkuliahan. Di sini bisa kita tambahkan. Kemudian kita coba ke topik yang satu. Jadi topik satu ini baru adalah perkuliahan kita. Jadi di perkuliahan pertama kita pertemuan pertama, temuan satu, kita mengadakan yang namanya memberikan bahan. Nah, kalau ingin memberikan bahan dalam bentuk apa? Kalau memberikan bahan dalam bentuk file, kita tinggal klik file, kemudian kita klik tambah. Jadi klik file, klik tambah. Kemudian di sini ada nama filenya apa? Misalkan nama filenya adalah pengenalan hukum Indonesia. Nah, deskripsi boleh diisi, boleh tidak. Kemudian filenya kalau mau diupload itu bisa diklik file ini, sini. Kemudian ini ada pilihan file pickernya. Kalau ini Bapak Ibu pilih upload a file. Jadi tinggal pilih upload a file. Itu kita berikan akses ke satu file itu maksimal 2 MB. Nah, contohnya kita sekarang mengupload filenya. Nah, upload this file. Nah, sudah masuk. Kemudian kalau ingin memberikan lebih banyak di sini ada pembatasan akses, ada activity completion. Kalau sudah selesai mau diapakan gitu, ini boleh dirubah. Tapi tidak dilakukan perubahan pun tidak apa-apa. Jadi ini boleh dirubah, boleh tidak. Nanti di selanjutnya kita bisa sampaikan materinya bagi apa saja yang bisa kita lakukan di sini. Kemudian kalau tidak ada perubahan, kita bisa klik simpan dan tampilkan. Nah, lalu kita setelah itu kita kembali. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di pertemuan satu ada bahan yang namanya itu pengenalan hukum Indonesia berupa file. Nanti pada saat mahasiswa mengakses, mereka sudah bisa melihat, oh ini bahannya adalah pengenalan hukum Indonesia. Kemudian dalam satu pertemuan tidak hanya satu activity yang bisa dilakukan, bisa nanti ada activity lainnya adalah apakah itu dilakukan langsung ada kuis. Nah, kuis atau nanti ada tugas. Nah, di sini bisa tambahkan tugas. Contohnya kita tambahkan tugas di pertemuan pertama, assignment. Tugasnya namanya adalah buat data tentang perkembangan hukum di Indonesia. Nah, deskripsinya bisa disampaikan, dijelaskan kepada mahasiswa apa saja yang harus mereka lakukan.
Kemudian kalau ingin dibuatkan lampiran atau mungkin contoh file bisa ditambahkan di sini. Misalkan dibuatkan format file yang harus dibuat oleh mahasiswa, kita tinggal klik di sini. Tapi kalau tidak, itu diabaikan saja. Kemudian di sini ada availability-nya, sampai kapan tugas ini bisa dikirimkan. Jadi ada mulai dari tanggal sekian, jadi diizinkan kiriman dari, nah mulai dari kapan. Kemudian batas waktunya sampai kapan. Jadi kita bahkan sampai ke jam dan menitnya bisa kita atur di sini. Kalau Bapak Ibu tidak memberikan batasan, boleh dinonaktifkan di sini. Jadi tidak ada batas waktu untuk pengiriman tugas. Tapi kalau ingin dibatasi, ada di sini bisa kita batasi. Kemudian sampai di sini mungkin ada batas akhir waktu. Ya, mungkin batas akhir waktu ini batas di mana tugas itu betul-betul sama sekali tidak bisa dikirim sama sekali. Kemudian ini ada remind me to grade by. Nah, ini adalah mengingatkan ke Bapak Ibu melalui email untuk memberikan grade dari tugas-tugas yang dikirimkan oleh mahasiswa. Bapak Ibu harus mengingat bahwasanya tugas-tugas yang dikirimkan oleh mahasiswa perlu diberikan grade. Jadi tidak hanya dikirimkan saja, tapi grade-nya perlu diberikan. Apakah itu grade-nya bisa 0 sampai 100, nanti si mahasiswa bisa melihat grade-nya. Dari tugas yang diberikan, apakah grade-nya mencukupi atau tidak. Nah, submission type-nya ada teks daring atau pengiriman berkas. Nah, ini bisa dipilih oleh Bapak Ibu. Jadi, teks daring ini maksudnya adalah mereka mengetikkan langsung di dalam aplikasi sparring kita. Jadi, kalau mereka menggunakan teks daring, jadi mereka ketik saja di dalam aplikasi kita tanpa mengirimkan berkas. Tapi kalau kita buat di sini adalah pengiriman berkas, itu berarti kita menerimanya dalam bentuk file. Bisa dalam Word, PowerPoint, ataupun file-file sejenis yang bisa kita download. Kemudian kalau memang itu adalah teks daring, berapa batas kata yang bisa diakses? Ini bisa kita atur. Tapi kalau hanya pengiriman berkas, kita hilangkan teks daring dan kita centang di pengiriman berkas. Kemudian di sini ada pengaturan jumlah maksimum berkas yang dikirim. Nah, kita bisa batasi adalah 1 misalkan. Kemudian ukuran maksimum pengiriman kita bisa batasi di 2 mega. Maksimal yang bisa dikirim adalah 2 megabyte. Bapak Ibu bisa mengaturnya ke ukuran yang lebih kecil, tapi tidak bisa mengatur ke ukuran lebih besar dari itu. Kemudian tipe berkas yang diterima itu Bapak Ibu bisa pilih di sini. Jadi boleh di sini dipilih berkas presentasi, itu ada PPX dan lain-lain. Mungkin nah ini kalau tidak dipilih itu berarti semua jenis file bisa diterima oleh aplikasi. Kemudian nilai di sini yang perlu dinilai, nilai maksimum adalah 100. Kalau Bapak Ibu ingin nilainya mungkin nilai maksimum adalah 10, berarti skala 10 atau skala 100 bisa diatur di sini. Kemudian metode penilaian apakah penilaian langsung sederhana atau lain-lain. Mungkin sederhananya sekarang kita sampaikan hal-hal yang secara default saja. Ini bisa diatur oleh Bapak Ibu setelah ini. Jadi mungkin setelah di pertemuan selanjutnya kita bahas bagaimana membuat penugasan lebih lanjut. Kemudian mungkin sampai di situ, kemudian kita bisa simpan. Nah, ini banyak pengaturan yang bisa kita akses lebih lanjut. Tapi nanti pada pertemuan berikutnya kita sampaikan. Ini klik simpan dan tampilkan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat grading summary-nya adalah tersembunyi dari siswa, itu tidak, anggotanya baru 0, kemudian yang mengumpulkan berapa, dari semua mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Bapak Ibu, itu berapa yang sudah mengumpulkan tugas bisa kita lihat. Kemudian berapa orang yang perlu dinilai, berarti Bapak Ibu ketika sudah dikumpulkan harus menilai berapa orang yang belum menerima penilaian dari Ibu. Ini ada angkanya. Kemudian kita diberikan batas waktu sampai tanggal berapa.
waktu tersisa tinggal 6 hari 10 jam. Ini disampaikan oleh sistem. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat hasilnya, semua yang memberikan tugas itu tinggal klik view all submission. Kalau ingin melihat nilai, tinggal klik nilai. Demikian Bapak Ibu. Kemudian itu tadi tentang penugasan. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan, itu adalah membuat forum atau tanya jawab. Jadi kita nanti bisa membuat forum, juga ada quiz, dan lain sebagainya. Juga bahkan kita bisa melakukan survei. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah survei, kita bisa klik survei ini dan nanti hasilnya bisa kita lihat. Mungkin untuk penjelasan singkat mengenai aplikasi ini, hanya ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin setelah ini kita akan bahas lebih lanjut, cuman di waktu yang berbeda karena mungkin keterbatasan kita. Untuk itu kita mohon kembalikan kembali kepada Bapak WR1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi Bapak Ibu LMS baru kita cukup fleksibel di situ. Tapi yang namanya sistem kemahirannya harus diutak-atik, tidak ada salahnya dibuka-buka aja setelan itunya semua diatur, terus nanti dimasukkan bahannya, dicoba, tapi ada batasan tadi maksimum itunya 2 MB kanalnya. Iya, Pak. Untuk satu pertemuan ya. Iya, Pak. Satu pertemuan atau total? Ya, satu kali upload, Pak. Nah, iya, Pak. Sekali upload 2 MB. Nah, itu yang perlu dipedomani. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan 1 atau 2 pertanyaan dari sisi LMS kita, tapi yang jelas Bapak Ibu sudah mulai bisa mulai mengutak-atik LMS sparringnya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanya. Silakan Pak Mai, Bu Yen. Silakan. Terima kasih Pak WR1, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nal sudah menjelaskan. Mungkin untuk masuknya tadi Pak Nal, apakah kalau absensi kita nanti kan tetap melalui portal, kemudian nanti apakah dia sejalan atau bagaimana itu Pak Nal? Jadi apakah ada urutannya? Jadi portal dulu atau apa ini dulu, sparring ini dulu? Nah mungkin itu aja Pak Nal, makasih. Baik Pak, mungkin langsung kita jawab kalau untuk pertanyaan ini Bapak Ibu. Mungkin saya lupa tadi untuk menjelaskan, ini juga disampaikan oleh Pak WR1 bahwasanya kita pada semester ini melakukan perkuliahan daring, kemudian tetap menggunakan sistem portal kita sebagai media presensi kita Bapak Ibu. Jadi presensi kita tetap seperti biasa, presensi dosen dan mahasiswa menggunakan portal di halaman komunitas.buangtas.ac.id seperti biasa. Nah selanjutnya nanti baru dilanjutkan di sparring sebagai media pembelajaran kita Bapak Ibu. Jadi tetap di presensi di halaman portal seperti biasa Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Silakan Ibu Dr. Yeti Morelen. Terima kasih Pak WR1. Saya nggak nampak aja Pak WR1. Sedang menerima telepon, Bu. Oh ya. Oke, Pak Nah. Makasih Pak Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rektor, Wakil Rektor, Bapak Ibu, pimpinan fakultas dan prodi, serta semua dosen Universitas Bung Hatta yang berbahagia pada siang hari ini. Pak Nah, yang pertama, mungkin langkah-langkah ini perlu dibuatkan catatannya dan di-share Pak Nah. Baik. Karena rata-rata yang mendengarkan dan yang menyimak pada siang hari ini itu adalah umur 17. Kayak saya ini umur 17 Pak Nah. Jadi
Nah, itu agak lama NTN ini menangkapnya nih Pak Nal. Baik, Bu. Kemudian yang ketiga, kami itu, berkami sedikit ya, kami di FKIP itu sudah melakukan pelatihan berbagai macam media pembelajaran daring Pak Nal. Baik, Bu. Nah, tapi ada satu kendala Pak Nal, kendalanya adalah ada laptop yang tidak bisa menangkapnya. Jadi banyak hal, sarana prasarana yang dimiliki oleh saya yang umur 17 ini, rupanya saya ini bukan laptop judulnya, tapi notebook kecek pakai jo Pak Edrizon. Jadi apapun lah media pembelajaran tidak tertangkap oleh laptop ini. Nah, tapi yang Pak Nal sampaikan tadi itu kan untuk kemudahan kita dengan mahasiswa yang istilahnya tidak mengganggu kuota internet mahasiswa kan Pak Nal? Iya, Bu. Nah, itu ya maksudnya ya. Betul Pak Nal, itu maksudnya. Oh, kalau kuota tetap Bu terganggu, Bu. Kalau kuota mahasiswa tetap berarti mungkin ya langkah-langkahnya tolonglah Pak Nal sampaikan. Sudah itu seharusnya mohon maaf sekali lagi jangan tersinggung pula Pak Nal dengan saya. Seharusnya sebulan yang lalu ini sudah dicobakan ke kita ini udah sosialisasi. Ini 2 hari lagi mau kuliah nih Pak Nal tanggal 21. Sekarang hari apa ya? Lupa saya hari ini. Karena saya di rumah. Hari Rabu ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sampai hari Pak Nal. Agak susah kalau saya menangkap, saya pribadi ya, tapi mungkin lain-lain kayak Bu Febrieni itu cerdas tuh, Bu Nini itu cerdas tuh, Bu Sopiance itu cerdas tuh, Bu Ernati cerdas tuh. Kalau saya one-onenya mereka ini, jadi agak susah ini, tapi saya bersemangat juga nih ikut ya. Tapi saya memang minta itu langkah-langkah secara tertulis dari Pak Nabiar. Saya coba pula mutaati laptop saya yang sederhana ini di rumah gitu. Kayak Ibu Daliana Kemener, Pak Mai mungkin bisa tuh. Dia kan orang-orang yang pandai IT nih, mohon maaf pandai. Ya mungkin itu. Kalau saya emang agak lama, tapi saya punya kemauan Pak Nal, bukan tidak. Tapi supaya kemauan saya ini sejalan, tolonglah Pak Nal tulis nanti langkah-langkahnya dan di-share gitu loh. Terima kasih dengan program-program yang sudah ditampilkan ini. Mudah-mudahan semua kita bisa memahami, saya nih maksudnya bisa memahami. Saya tadi lah onde-onde saya ndala tambah banyak lo nak kadu tati de urana laba cucu goyo hai kalau ke Pak Nal. Terima kasih Pak Nal, mudah-mudahan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, silakan Bu Febrieni. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan gembira sekali Pak Nal, sudah ada sudah sangat maju pembelajaran kita ke depan ini. Jadi terima kasih sekali kepada Pak Nal khususnya, tentu secara umum tentu Pustikom dan universitas begitu. Begini Pak Nal, pertanyaannya tentu apa yang dikatakan Bu Yeti Murelen tadi benar adanya bahwa kita perlu ada tutorial karena nanti dengan tutorial itu tentu tidak akan setiap saat Pak Nal akan diteleponkan begitu Pak Nal. Kalau tidak tentu HP Pak Nal ini berderinglah setiap saat. Oke Pak Nal, pertanyaannya begini Pak Nal, kan tadi sudah ada penilaian ya Pak Nal. Sudah bisa, kalau kita menilai tugas itu Pak Nal, apakah dia langsung connecting dengan rekap nilai tugas mahasiswa yang ada di penilaian kita? Atau ini tersendiri? Oke, Bu. Nah, itu Pak Nal. Kemudian tugas-tugas mahasiswa, kalau biasanya kan tugas-tugas mahasiswa ini menyimpannya kan email kita masing-masing. Nah, ini apakah juga seperti itu? Jadi tugasnya terkirim ke email kita masing-masing atau punya sistem tersendiri pula begitu? Oke, itu saja Pak Nal. Terima kasih Pak Nal. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaan pertama dari Ibu Yeti Murelen, saya jawab, mohon izin. Untuk share tentang langkah-langkah penggunaan dari aplikasi sparring ini, mungkin kita nanti selain dari kita siapkan yang berbentuk tulisan, mungkin ada baiknya mungkin dalam bentuk video, sehingga secara visual nanti bisa diikuti oleh Bapak Ibu langsung. Termasuk nanti video ini juga kita upload nanti di YouTube, kita potong beberapa bagian yang kita anggap tidak perlu. Kemudian memang ini baru pertama kali, ini adalah pengenalan kita Bapak Ibu. Jadi
lebih lanjut nanti kita akan membahas bagaimana apa-apa saja yang akan kita bisa kerjakan melalui sparring ini. Mungkin dari cara memberikan materi, kemudian cara memberikan penugasan, kemudian bagaimana cara membuat kuis, dan bagaimana cara membuat tanya jawab, dan lain sebagainya. Ini nanti akan kita buatkan dalam bentuk video, nanti kita share ke Bapak Ibu agar bisa nanti kita sama-sama belajar. Kita juga sebenarnya sama-sama belajar Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan apakah nilai ini connect ke portal, ini adalah merupakan satu aplikasi yang berbeda Bapak Ibu. Jadi ini namun dengan aplikasi ini nanti bisa merangkum semua nilai-nilai yang ada. Jadi dalam satu mata kuliah itu mungkin dari penugasan, kemudian ada kuis, ada ujian, itu bisa dirangkum oleh aplikasi ini, sehingga nanti pada akhir semester atau pada saat ujian UTS itu Bapak Ibu bisa melihat nilainya melalui rangkuman saja. Ya, jadi yang rangkuman nilai ini nanti dimasukkan ke dalam portal karena merupakan sistem yang terpisah. Jadi memang harus diinput lagi ke portal Bapak Ibu. Kemudian apakah tugas ini dikirim ke email? Tugas ini karena ini adalah satu aplikasi, tugas ini langsung di aplikasi ini Bu. Jadi tugas ini nanti bisa dilihat melalui aplikasi ini karena kita berikan batasan kepada mahasiswa untuk bisa menggunakan aplikasi ini sebesar 100 MB untuk menyimpan file di dalam masing-masing mereka bisa menyimpan 100 MB file. Kalau sudah penuh 100 itu mungkin mereka nanti hapus dulu beberapa file. Jadi ke depan kita akan membuat server khusus untuk pembelajaran daring ini karena investasinya cukup besar. Dalam mungkin 1-2 bulan lagi kita mudah-mudahan bisa memilikinya. Nanti space yang bisa digunakan oleh mahasiswa bisa lebih besar dari itu Bapak Ibu. Kemudian ya mungkin kalau dengan aplikasi ini, kalau seandainya cukup berat untuk menggunakan video dan lain-lain, mungkin kita bisa menggunakan teks saja. Kemudian dalam bentuk yang lebih ringan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa juga kuotanya tidak habis Bapak Ibu. Jadi ini salah satu penghematan juga di kita. Mungkin itu yang bisa kita tanggapi Bapak Ibu. Silakan kalau ada. Pak Nal, tanya Pak Nal. Ya Bu. Ya, Pak Nal. Ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Pimpinan Universitas, Pak Nal sebagai narasumber. Pertanyaan kami Pak, bisakah kita men-share audio? Karena kalau pembelajaran bahasa kita menggunakan audio. Dan bisakah kita melihat mahasiswa praktek percakapan misalnya? Jadi mereka percakapan tetapi kita bisa menyaksikan, teman lain juga bisa menyaksikan untuk sebagai contoh bagi yang lain begitu. Apakah bisa atau tidak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Untuk audio bisa Bapak Ibu. Jadi audio bisa di-share melalui aplikasi ini karena kita bisa menerima dalam bentuk audio. Nah, cuman yang jadi ini perhatian juga audionya tidak lebih dari 2 MB. Kemudian mahasiswa boleh mengupload video, opsinya juga bisa nanti apakah upload video langsung ke dalam aplikasi atau nanti melalui YouTube dan linknya dikirimkan ke kita. Nah ini bisa jadi opsional Bapak Ibu. Jadi kalaupun harus mengupload video langsung bisa, tapi batasannya adalah satu file itu 2 MB. Tapi kalau seandainya filenya lebih dari 2 MB, bisa upload dulu ke YouTube atau media lainnya, nanti di-share linknya di aplikasi kita ini. Demikian Bapak Ibu. Bu. Assalamualaikum. Ibu Bu Ian dari Bidang Hukum. Waalaikumsalam Bu. Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Nal. Iya. Nal. Ya Bu. Bu Yansa Satri ya? Iya Bu. Ya. Bu Yan. Pertanyaan pertama, setahu Ibu, mungkin Ibu yang salah ya,
Ibu enggak pernah melihat adanya undangan atau pemberitahuan acara ini. Sehingga kami juga tadi ada sosialisasi tentang pelaporan harta kekayaan di Kopertis, waktunya bersamaan. Sehingga hampir dikatakan dosen Kopertis ini hampir nggak ada ini. Kami pun tidak tahu, tidak ada undangan. Jadi bagaimana kami akan melaksanakannya kalau kami tidak mendengar sosialisasi ini? Mungkin itu. Ibu juga tidak bisa menanyakan apa-apa karena ibu juga mendengar sosialisasi itu baru hanya sepotong. Sebelumnya ibu tidak dengar apa-apa gitu. Terima kasih, Nal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak Nal dari FTI, Pak Dadang. Oke, Pak. Pak Nal. Ya, Pak, silakan Pak Dadang ya. Oke, ini wakili Ali Pasam. Pak Dadang yang masuk, Pak Nal ini suruh wakili je kita gitu. Kita nggak mengerti loh gitu loh, Pak Nal. Tapi nggak apa-apa lah. Memang harus ada diberikan masukan supaya lebih sempurna kuliah kita ke depan. Namun Ambo belum menangkap tadi dari penjelasan. Tadi saya juga mendengar apa yang disampaikan Pak Hen dan Pak Rektor gitu. Tapi saya belum menangkap keinginan mahasiswa, definisi daringnya itu menurut saya masih belum full ya kalau dengan menggunakan sistem yang ada sekarang. Seperti contoh tadi, ada synchronize, ada unsynchronized disebut di situ gitu kan. Synchronize itu hanya menyangkut di situ itu apakah sesuai dengan jadwal atau tidak sesuai dengan jadwal. Itu yang saya tangkap. Ini saya mudahkan saja untuk menjelaskannya gitu. Itu satu. Yang kedua, Pak Nal, saya ingin memberitahukan, yang dimaksud keinginan daring itu terutama untuk S2 terutama, itu adalah dia berhadapan dengan dosen secara langsung. Jadi bukan visualisasi seperti yang Pak Nal maksud tadi gitu. Dosen boleh saja membuat sebuah program 15 kali masuk, misalnya, kemudian mereka merekam, membuat video, dan kemudian nanti mahasiswa bisa tinggal ambil saja kok. Karena itu yang dikemukakan bahwa itu lebih simpel dan seterusnya. Namun definisi daring tidak seperti itu sebetulnya. Yang dikehendaki oleh mahasiswa, terutama di S2 itu adalah mereka berhadapan langsung. Tidak seperti yang sekarang dikatakan. Jadi ketika mereka mendownload sesuai dengan synchronize atau unsynchronized, itu selesai. Tidak seperti itu makna yang diinginkan oleh mahasiswa. Nah, oleh itu tadi ada pujian dari kawan-kawan, ini sudah maju luar biasa loh. Akan jauh lebih baik sebetulnya kita penuhi definisi tadi. Gitu. Yang kuliah itu bukan hanya store wajah, dengan foto saja cukup, kemudian bahan dengan ada suara, itu cukup seperti itu. Apakah itu yang dinamakan daring? Itu satu gitu. Kan tidak seperti itu yang dimaksud dengan daring. Yang diinginkan oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa S2, dia ingin sekali beradaptasi. Bukan seperti kalau hanya sekedar itu, Pak. Mahasiswa gampang kok cari video sekarang ini. Bahan kuliah yang lebih mungkin yang berbasis dari Amerika, dari Eropa gitu. Mereka bisa dapat kok dengan bahasa dan anunya sekaligus, dengan penjelasan sekaligus. Tapi dosennya, kalau tadi Pak Nal mengatakan dipampang saja cukup deh. Asal nampak wajah dosennya misal seperti itu. Ini tangkapan saya loh dari penjelasan Pak Hen tadi. Gitu. Nah kenapa tidak misalnya? Kalau kita sekarang belum siap, ya silakan saja. Tahun ini, semester ini kita laksanakan seperti ini, nanti akan kita munculkan dengan cara yang bertahap. Kita tingkatkan misalnya seperti itu. Tapi jangan dikatakan itulah yang terbaik, itulah yang diinginkan namanya daring. Nanti masalah definisinya meleset, Pak. Karena daring itu yang dikehendaki oleh, oleh itu saya menginginkan, itu S1 biar sajalah seperti itu, nggak apa-apa. Kan sama saja dengan kemarin itu. Seolah-olah dengan memasukkan bahan, kemudian mahasiswa ambil absen, kemudian mereka kabur pun tidak ada masalah kok. Itu sudah dianggap kita daring. Kalau itu maknanya, Pak, itu masih jauh kita. Kita tidak melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik namanya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Nah, kemudian yang kedua, juga perlu disampaikan kalau Bu Yeti Moralen tadi mengatakan, kalau di tempat lain, Pak,
ada insentif sebetulnya diberikan. Katakanlah seperti UNP itu dapat dia untuk biaya penggantian listrik apa gitu loh kan. Ini tidak ada kita mendapatkan hal seperti itu. Kalaupun tak ada, tapi itu dijelaskan. Terus sementara Bapak tanggung-tanggung aja dulu deh. Yang penting kuliah berjalan dengan baik gitu kan. Dengan kondisi seperti sekarang itu jauh lebih baik. Jadi keluarkan kebijakan-kebijakan yang terstruktur, jelas mekanismenya, dan itu tertulis dapat didengar oleh semua orang. Karena yang melaksanakan proses belajar mengajar itu kita dosen-dosen, Pak. Tapi dosen-dosen tidak diundang. Ini kebetulan saja ini Pak Dadang berbesar hati mengajak saya untuk coba ngomong gitu. Baik, Pak. Kalau tidak mana, apalagi Pak, persiapan kita hari ini preparation for the belajar lah katakan seperti itu. For study online itu belum ini. Kami sudah rapat kemarin Pak, minggu kemarin dengan masih dosen. Nggak tahu, nggak ada satupun itu materi yang kita bahas. Padahal yang tanda tangan itu dekan loh surat undangannya Pak. Dekan itu juga berfungsi sebagai R2 sekaligus. Kok tumpang tindih sih? Oke Pak, baik Pak. Mungkin kita tangkap sedikit Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Bapak Ibu pimpinan mungkin mendengarkan dari daring saja, tapi alhamdulillah kita sudah merekam ini dan kita nanti bisa menyampaikan ke Bapak Ibu pimpinan. Kebetulan Pak Kepala BK juga bersama kita, cuman sebelum itu mungkin terkait dengan sinkronus dan asinkronus, memang sinkronusnya kita bisa menggunakan ini, tapi minusnya adalah kita tidak bisa bertatap muka melalui aplikasi ini. Kalau sinkronusnya kita bisa menggunakan forum atau chat atau obrolan menggunakan aplikasi ini. Memang minus lagi adalah tidak bertatap muka. Namun secara sinkronus itu bisa dilakukan. Kalau asinkronus itu kita sudah sama-sama mengetahui kalau asinkronusnya banyak yang bisa kita lakukan di dalam aplikasi ini. Mungkin itu yang bisa kita tanggapi Bapak Ibu. Kalau yang lain mungkin itu bukan wewenang saya untuk menyampaikan. Kemudian Pak Kepala BK mungkin ada yang ingin disampaikan. Masih. Ya, terima kasih Pak Nal. Bapak Ibu yang kami hormati, ya terkait dengan pertanyaan Bu Yansalji Satri tadi ya, karena undangan sosialisasi mendadak. Ya memang kita sudah melakukan perencanaan udah lama ya, tapi untuk sosialisasi ini memang agak mendadak. Tapi walaupun demikian, alhamdulillah kita melihat ini para dosen sudah masuk 111. Ya kalau seandainya ada yang belum memahami, nanti kita sampaikan kepada pimpinan untuk disosialisasikan di tingkat fakultas masing-masing nantinya. Begitu Bapak Ibu ya. Kalau bisa nanti ya sebelum kita sosialisasikan lebih lanjut ya langkah-langkahnya itu dari baik untuk dosen SOP-nya ya nanti kita mintakan apa namanya tim untuk menyiapkan bagaimana langkah dari awal sampai akhir untuk dosen dan untuk mahasiswa. Dan bahkan tadi juga Pak Nal menyampaikan ya kalau bisa videonya juga kita apa namanya SOP-nya juga disampaikan. Kemudian ya sistem daring yang disampaikan Pak Nur Saifi Julius ya, tapi ya ini ada langkah learning management system ya, bedanya tentu ya sistem yang baru ini bisa diakses ya oleh pihak umum. Biasanya kalau portal kita biasanya mengaksesnya hanya mahasiswa dan dosen di lingkungan universitas, bahkan terbatas pada mahasiswa prodi masing-masing. Sistem learning management system ini ya semuanya nanti kalau dia kan kalau sudah di open semua mahasiswa dan bisa mengakses perkuliahan ini. Mungkin ya untuk kedepannya ya sinkronis itu apa yang disarankan nanti kita sampaikan. Saya rasa demikian. Masih ada yang ditanyakan Bapak Ibu ya, kalau ini jadwal berikutnya ya ada Gladi Resik daripada PKKMB. Silakan Bapak Ibu sebelum kita tutup. Halo Pak Peri, tanya ya, satu. Pak Edi Kamal ya. Silakan Pak Haji. Ya, makasih.
Terima kasih ya atas waktu yang diberikan. Yang pertama pertanyaan saya, ini kan tadi katakan Pak Nur Saifi itu bukan kekurangan atau kelebihan kita itu kan. Kelebihan kita kalau mau rapat itu mendadak gitu kan, itu kelebihan kita. Pertanyaan saya Pak Nal ya, halo? Iya Pak. Ya, silakan Pak. Pertanyaan saya, apakah sistem kita ini mahasiswa sudah tahu semuanya nih? Atau sudah diinformasikan? Oke Pak. Yang kedua, ini kan kalau kita menangkap dengan sinyal ini. Tiba-tiba saja error ya. Error misalnya, bagaimana? Nah, ini salah satunya Pak. Jadi terputus Bapak Ibu dengan sinyal. Mungkin saya pikir Ferry. Oh iya. Ya, kita tampung dulu ya. Kami menyarankan Bapak Ibu kalau pertanyaan sudah ditanyakan ya jangan ada pengulangan. Sekarang kita lanjutkan Pak Dr. Hasnul Fikri, silakan Pak. Terima kasih Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana saja Pak Ferry. Saya sepakat kalau kita mengiring yang terbaik. Cuma ada dua kata kunci yang harus kita jawab. Mestinya program yang kita launching ini adalah program yang ramah teknologi, artinya tidak membutuhkan teknologi yang berumit, sehingga bisa diakses oleh berbagai alat yang dimiliki oleh anak, dan kemudian ramah pulsa. Dua itu saja Pak. Mohon diberikan gambaran tentang kelebihan program yang kita launching ini. Apakah bisa diakses dengan berbagai peranti yang sederhana, HP sederhana anak, atau laptop sederhana anak, dan bagaimana dengan pulsanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Hasnul. Ya, satu lagi lah Bapak Ibu. Ya, kalau bisa nanti kita langsung tutup ya. Satu lagi Bapak Ibu. Oke, mungkin sudah. Kalau tidak, cukup dua saja. Ya, silakan Pak Nal ya. Ini tadi pertanyaan daripada Pak Dr. Eni Kamal. Ya, bagaimana apakah program ini sudah disosialisasikan kepada mahasiswa? Yang kedua, bagaimana kalau terjadi error? Ya. Silakan Pak Nal. Terima kasih Bapak Ibu, saya izin menjawab. Untuk program ini memang ke mahasiswa kita baru menyampaikan beberapa poin dan belum mensosialisasikan secara menyeluruh kepada mahasiswa. Namun yang kita lakukan sekarang adalah pembukaannya, kemudian selanjutnya kita nanti akan sosialisasikan ke tingkat mahasiswa bagaimana nanti cara mengakses dari aplikasi yang kita buat ini. Kemudian menyambung tentang bagaimana kalau error. Kalau error berarti dari sisi sinyal itu kebetulan kita memang kalau itu adalah perkuliahan asinkronus itu tidak ada permasalahan sama sekali, tapi kalau adalah perkuliahan sinkronus itu berarti nanti mungkin dari sisi dosennya saja nanti menyesuaikan. Kemudian pertanyaan saya lanjut aja ya Bapak Ibu. Kemudian tentang ramah teknologi dan ramah pulsa itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau ramah teknologi itu kita pastikan itu bisa diakses oleh semua perangkat yang bisa mengakses website Bapak Ibu. Jadi minimal perangkat itu sudah bisa mengakses website, itu juga bisa mengakses sistem kita ini. Jadi tidak memerlukan aplikasi yang tinggi spesifikasinya, tapi sudah bisa kita mengaksesnya. Kemudian ramah pulsa ini bisa kita dari sisi dosen nanti. Karena ini hanya aplikasi berbasis teks saja, itu ramah pulsa. Karena kalau dengan video pastinya akan lebih besar bandwidth yang digunakan. Tapi kalau dengan teks itu cukup ringan Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa kita jawab. Terima kasih Pak. Saya kembalikan ke Pak. Terima kasih Ferry. Ya, terima kasih ya Pak Nal, Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, kalau tidak kita, ya Pak Mai masih ada nih yang angkat tangan ya. Silakan Pak Mai Henry, silakan Pak. Nah, maksudnya mungkin sudah oke Pak Ferry, cuma tadi ya. Yang diminta dari kawan-kawan itu mungkin dibuatkan aja Pak Nal kisi-kisi langkahnya, mungkin bisa kita lihat di portal atau di mana begitu, sehingga bisa kita dapatkan
kata Bu Iyet tadi kita belajar sebelum tanggal 21 ini. Ya, mudah-mudahan bisa jalan nanti. Ya Bu Iyet ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak Mai, ya. Ya, kita setuju ya Bu Yeti Moralen ya. Jadi alhamdulillah ya kalau tidak ada pertanyaan ya ini karena kita ada agenda gladi resik PKKMB ya. Kami ucapkan ya terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti sosialisasi daripada pembelajaran daring atau sparring ya. Kalau di dikti namanya spada, kalau di Universitas Bung Hatta namanya sparring. Ya, mudah-mudahan ya sparring ini ya bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Bung Hatta karena aksesnya tetap melalui portal ya, portal kita. Kemudian pengembangannya ya kalau LMS ini bisa diakses oleh semua lini ya. Ini pengembangan daripada program yang telah disampaikan. Mudah-mudahan ya dalam waktu dekat kita bisa menyampaikan ya alur atau proses daripada penggunaan daripada LMS yang baru ini ya baik dari untuk dosennya maupun untuk mahasiswa. Dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya karena pimpinan yang Pak Rektor dan Pak RT1, WR2 dan R3 lagi mengikuti proses gladi resik PKKMB. Ya, kita mulai dari sekarang Bapak Ibu boleh live ya keluar dari meeting ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak Ibu, saya N ya Bapak Ibu.